Gol tak lazim Lionel Messi bawa Argentina tumpas Uruguay. Diwarnai gol tak biasa dari Messi, Argentina terlalu perkasa bagi Uruguay yang menyerah 3 gol tanpa balas di lanjut kualifikasi Piala Dunia. 2 gol beberapa menit sebelum jeda, salah satunya lewat aksi tak lazim Lionel Messi, membantu Argentina memenangkan kemenangan meyakinkan di atas Uruguay 3-0 di kualifikasi Piala Dunia. 8 menit sebelum babak pertama rampung, Messi mengirim umpan dari jarak 35 meter ke box lawan, akan tetapi laju bola gagal dijangkau striker Nicolas Gonzalez. Pun kiper Fernando Muslera hingga kini sulit bulat pun masuk ke gawang. 6 menit berselang, Lautaro Martinez menyanyiakan peluang di tepi kotak penalti, akan tetapi bola muntah jatuh di kaki Rodrigo de Paul yang tak membuat kesalahan untuk menciptakan keunggulan ganda. Striker Milan itu lantas membayar kesalahan yang dibuatnya di paruh pertama dengan mengkonversi umpan silang datar dari de Paul 17 menit sebelum pertandingan rampung. Kemenangan ini dikombinasikan hasil imbang yang diraih Brasil saat bentrok dengan Kolombia 0-0 beberapa jam sebelumnya. Merapatkan jarak antara sang pemuncak Seleção dengan tim Tango selaku runner-up jadi 6 poin dari 10 tim yang terlibat di kualifikasi wilayah Amerika Selatan. 4 besar klasmen akan lolos otomatis ke Qatar dan tim yang menyudahi di urutan kelima bakal menghadapi fase playoff. Uruguay yang mengakhiri laga ini dengan sekarang menempati posisi keempat sejatinya tak terkalahkan dari 8 laga sebelum bentrok dengan Argentina. Namun, rentetan itu kini ternodai. Kami bermain sangat bagus, tukas Messi selepas pertandingan. Segalanya berjalan dengan sempurna, Uruguay menanti Anda dan mereka menghadirkan ancaman bagi kami, kata Messi. Ketika kami mendapatkan gol pertama, kami memulai menemukan ruang dan gol-gol pun berdatangan, pungkas mega bintang Paris Saint-Germain tersebut. Gol Kylian Mbappe ke gawang Spanyol kok tidak offside? Ini penjelasan dari 2 mantan wasit. Penyerang tim nasional Prancis, Kylian Mbappe mencetak gol ke gawang tim Spanyol pada laga final UEFA National League yang terlihat offside. Meski demikian, gol tetap disahkan oleh wasit yang memimpin laga tersebut. 2 mantan wasit memberikan penjelasan terkait gol kontroversial Mbappe. Menurut laporan Football Italia pada hari Senin, tayangan ulang memang menunjukkan Mbappe berada dalam posisi offside karena dia jelas tidak sejajar dengan Eric Garcia. Namun, Garcia sendirilah yang merusak jebakan offside tersebut. Pasalnya, dia menerjang operan yang disodorkan Theo Hernandez ke Mbappe sehingga membuat Garcia memberikan sentuhan pada bola tersebut. Jadi, dengan adanya kotak yang dilakukan oleh Garcia itulah yang mengakibatkan Mbappe terbebas dari jeratan offside. Karena sentuhan yang disengaja itu mengatur ulang permainan. Bahkan saat itu Anthony Taylor selaku wasit yang memimpin jalannya pertandingan juga melakukan review melalui VAR dan hasilnya gol itu sah. Seandainya Garcia membiarkan umpan yang diberikan Hernandez itu lewat, maka wasit akan menilai bahwa itu offside. Sementara itu beberapa media Spanyol menganggapnya bahwa itu sebagai skandal. Padahal aturan main menyatakan bahwa Garcia sengaja memainkan bola. Bahkan, mantan wasit sekarang menjadi pakar di televisi yaitu Luca Merelli dan Tiziano Peri juga turut menjelaskan bahwa ini adalah pembacaan aturan yang benar. Meski memang mereka tidak menyukai cara peraturan yang ditafsirkan tersebut. Sampai berita ini dibuat, kontroversi tersebut masih terus berlanjut. Sementara itu, hasil partai final UEFA National League, Prancis menang atas Spanyol dengan skor 2-1. Gianluigi Donnarumma jadi kapten termuda Italia dalam 5 dekade lebih. Di tengah ragam cemoohan yang diterimanya dari supporter sendiri, Donnarumma sukses mencatatkan diri sebagai kapten termuda Liga Italia sejak 1965. Gianluigi Donnarumma jadi pemimpin timnas Italia dalam laga perebutan tempat ketiga kontra Belgia di ajang National League, membuatnya jadi kapten termuda sejak Gianni Revira pada 1965. Laga ini diselenggarakan di Allianz Stadium, Turin, sehingga penjaga gawang Paris Saint-Germain itu tak lagi menerima perlakuan tak menyenangkan yang sama dari supporter Milan di San Siro. Seperti diketahui, di fase semifinal, Italia menelan kekalahan 2-1 dari Spanyol di San Siro, di mana laga itu diwarnai dengan cemoohan kasar dari para Milanisti terhadap Donnarumma.
Leonardo Bonucci menjalani suspensi laga, sementara Giorgio Chiellini, Jorginho dan Marco Verratti berada di antara para pemain yang diistirahatkan. Sehingga satu-satunya pemain yang caps terbanyak di starting 11 Roberto Mancini adalah Donnarumma. Sang kiper pun ditunjuk untuk memimpin rekan-rekannya menghadapi Belgia. Ini merupakan penampilan ke-38 Donnarumma di level senior untuk La Nazionale setelah melakoni debut pada September 2016 silam. Dengan begitu, Donnarumma mengenakan ban kapten di usia 22 tahun 7 bulan 15 hari. Membuatnya jadi kapten Italia termuda sejak 5 dekade lebih ke belakang. Pada 18 April 1965, Gianni Rivera menjadi kapten Azzurri di usia 21 tahun 8 bulan. Sementara itu, satu-satunya kapten termuda dalam sejarah Italia adalah Bruno Nicole, yang saat itu dipercaya memimpin tim di umur 21 tahun 61 hari dalam laga kontra Irlandia Utara pada 1961. Marco Verratti bikin Manchester United gigit jari. Bintang Paris Saint-Germain, Marco Verratti mengungkapkan sumpah setianya terhadap klub yang bermarkas di Parc des Princes itu. Artinya, Manchester United harus gigit jari karena tidak punya kesempatan untuk merekrut pemain berkebangsaan Italia tersebut. Mantan pemain Manchester United, Ashley Young, pernah menyarankan supaya setan merah merekrut Marco Verratti dari PSG. Alasannya, pemain PSG dianggap bisa bermain seperti Michael Carrick yang belum ada gantinya di MU sejak ia pensiun. Namun, Verratti tampaknya tak akan tergoda pindah ke Manchester. Dia telah bermain di PSG sejak meninggalkan Pescara pada 2012 dan tak punya keinginan pergi. Paris telah memberi saya segalanya. Dari perspektif sepak bola yang saya miliki kesempatan untuk bermain dengan dan melawan juara hebat. Dalam pertandingan hebat, yang saya inginkan di atas segalanya, kata pemain berusia 28 itu di French Blow, seperti dikutip dari Football Italia pada hari Minggu. Saya jatuh cinta dengan klub ini dan itulah mengapa saya selalu berusaha memberikan yang maksimal untuk mengembalikan kepercayaan yang diberikan kepada saya. Saya adalah seorang anak kecil yang berasal dari kota kecil di provinsi Italia dan di sini saya memiliki semuanya. Anak-anak saya lahir di sini ketika Anda sedikit lebih tua dari 18 tahun, itu adalah tahun-tahun terbaik Anda dan saya mengalaminya di sini, imbuh Marco Verratti. Marco Verratti bahkan kemungkinan akan tetap tinggal di Paris setelah gantung sepatu dari dunia sepak bola. Itu luar biasa, saya telah menjadi seorang pria dan saya menemukan cinta. Jadi semua yang saya alami di sini akan menjadi kenangan yang luar biasa, kata Verratti.